Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Boleh diklik, bantu sekali saja. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita itu banyak mengalami gangguan. Ya, seperti sebuah jalan yang tidak selalu rata. Ada batu kecil, ada lubang, ada kalanya tanjakan, ada kalanya juga apa? Turunan. Gangguan dalam perjalanan hidup kita itu seringkali tidak terduga bakal terjadi. Gangguan kesehatan, ekonomi, hubungan, itu banyak terjadi ya. Dan saat gangguan itu terjadi, sebenarnya yang diuji itu adalah respon kita. Apakah tingkat keganggunya itu minim atau luar biasa? Gangguan-gangguan kecil atau besar ini dapat mengganggu fokus kita. Karena tema kita hari ini tidak fokus. Kalau kita ibaratkan mobil, boleh dibantu klik? Ya, oke. Atau motor, saat kita melakukan perjalanan, kita mengendarainya, tiba-tiba hujan lebat sekali. Itu sangat mengganggu kita. Kita sudah pasang wipernya diganti dengan yang baru. Kalau di mobil itu sudah maksimum kecepatannya, set. Cuman ada kalanya hujan itu terlalu lebat. Jelas itu mempengaruhi pandangan kita, betul ya? Mau tidak mau, kita akan ngurangi kecepatan kita. Kalau masih gak bisa lihat dalam jarak 100 meter ke depan dan sangat hektik ya daripada kecelakaan, sebaiknya kita menepi dulu. Bahkan kita berhenti. Mengurangi kecepatan atau berhenti ini kita lakukan supaya tujuan utama kita bisa tercapai dengan baik. Karena banyak orang kepingin ke tempat tujuan, ada hujan deras, karena dia tetap kepingin nyampe dengan cepat, dia tidak ngurangin kecepatannya, bahkan dia tidak menepi, yang terjadi adalah crash. Bisa terjadi kecelakaan. Begitu pula dengan kehidupan kita dalam dunia ini ya, kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa untuk melakukan kehendak Tuhan dalam dunia ini. Dan seringkali perjalanan dalam kehidupan kita ini ada gerimis, bahkan badai yang menghalangi perjalanan kita. Memang Bapak Ibu, kita hidup dalam darah dan daging. Namun jangan sampai kita terlarut hidup dalam kedagingan. Kenapa? Karena hal duniawi bisa mengganggu fokus kita dari panggilan surgawi. Hidup dalam darah dan daging bukan berarti harus hidup dalam kedagingan yang terikat oleh keinginan, diseret oleh keinginan dan dosanya. Ini menjadi penghalang fokus kita. Salah satu penghalang dalam fokus kita untuk melayani Tuhan adalah hal-hal yang berhubungan dengan tubuh jasmani. Diakui atau tidak akui, segala yang terjadi dalam tubuh jasmani kita ini dapat mengganggu fokus utama kita dalam dunia. Benar nggak Bapak Ibu? Pasti. Kita hidup dengan darah dan daging, fokus kita adalah panggilan surgawi. Tetapi justru terkadang, bukan hanya terkadang, kebanyakan apa yang terjadi dengan tubuh jasmani kita dapat mengganggu fokus panggilan surgawi kita. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan bahwa fokus hidup kita adalah hal yang rohani. Fokusnya rohani namun hidupnya dalam keadaan jasmani. Ini tantangannya Bapak Ibu, serunya di sini sebagai anak Tuhan. Jadi kita hidup bukan melulu perkara tentang jasmani saja, tapi kita hidup karena firman Tuhan. Amin.
Jadi hal jasmani yang dapat mengganggu fokus kita, tidak hanya kita alami sendiri, juga dialami oleh Rasul Paulus yang hari ini akan kita baca suratnya. Supaya kita dapat mengkalibrasi kembali fokus utama kita sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui. Umurnya bertambah namun kekuatannya berkurang. Betul? Penelitian berkata bahwa manusia ini mencapai mencapai kekuatan maksimalnya di umur 25. Sama-sama katakan umur 25. Sekarang yang umur 25 boleh angkat tangan? Oh, Mas Jerry angkat tangan Bapak Ibu. Belum pajak, belum retribusi, belum admin ya. 25 itu berapa puluh tahun yang lalu, Pak? Umur 25 itu manusia mencapai kekuatan 100%. Umur 26 dia berkurang 1%. Oke. Kalau umurnya 50 berarti berkurang menjadi 75%. Jadi Bapak Ibu yang umurnya 50, kekuatan Bapak Ibu itu tinggal 75%. Apalagi yang umur 60 tahun, kekuatannya tinggal 65%. Apalagi yang umur 70 tahun, kekuatannya kari separuh Bapak Ibu. Bahasa Jawanya kue surup. Betul ya? Gak kuat. Lihat anak umur 25, saset, what. Tapi kalau umur 25 ngelemprek aja Bapak Ibu, nah itu dia. Makanya kita harus tahu bahwa manusia ini bukan robot. Dia mengalami degradasi kekuatan. Makin tua, makin lemah fisiknya. Namun di ayat ini kita diberi hiburan. Di penghiburan. Kalau fisikmu makin lemah, manusia rohanimu makin hari makin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Jawabannya makin kita bertambah usia, makin bertambah pula pengenalan kita akan Tuhan. Makin kita bertambah usia, makin bertambah pula pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Makin bertambah usia, makin mengerti pula cinta dan kasih sayang Tuhan melimpah atas hidup kita. Makanya yang tua-tua itu pasti rajin ke gereja. Betul? Pasti setia ke gereja. Tidak gampang tergoda. Karena sudah melalui banyak sekali kejadian yang membuat mereka tahu bahwa satu-satunya yang mengasihi saya, yang memberikan berkat kepada saya hanya Tuhan Yesus Kristus. Yang mudah hilang-hilangan Bapak Ibu, itu biasa terjadi. Karena mereka menganggap dirinya masih kuat. Yang makin tua makin tahu bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salomo mengatakan rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah tua, rambutnya putih itu adalah mahkota kemuliaan. Ya, kalau mau disemir gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi semirnya ke tempat yang bagus Bapak Ibu. Tahu kan maksud saya? Pay later kok Bapak Ibu. Masuk sedikit, apaan sih? Mengapa orang yang bertambah umurnya makin tua, mereka harus sering dilibatkan dan tetap dilibatkan dalam pelayanan? Kenapa? Di gereja ini kolaborasi. Karena keputusan orang tua adalah keputusan yang sudah sering melibatkan Allah di dalamnya. Kalau anak muda kan punya pikiran bagus, pak. Kadang mereka lupa bahwa butuh Tuhan di tengah-tengahnya.
inovasinya bagus, kegerakannya bagus. Tapi pengalaman mereka belum sebanyak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang sudah tua, betul? Pengalaman orang tua ini banyak, dari pengalaman gagal ada, pengalaman berhasil ada. Cuman kita ingat, mereka yang makin tua, itu rohnya itu ternyata lebih kuat daripada yang masih muda. Betul enggak kira-kira? Jam doanya lebih banyak, jam baca firman Tuhannya lebih banyak, pengalaman pahit buruknya lebih banyak. Selain itu hidupnya kalau dibanding yang muda ini jauh. Namun di gereja ini kita belajar bersama-sama bahwa yang tua dan yang muda ini harus kerjasama untuk melayani Tuhan. Saya sebagai gembala itu sangat membutuhkan Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Kami generasi penerus itu sangat membutuhkan Anda semua. Kenapa? Kami butuh dukungan doa dari Bapak Ibu. Kami butuh hal-hal yang baik supaya kami tidak tersesat. Karena Bapak Ibu sudah tahu dan paham bagaimana cara melayani Tuhan selama bertahun-tahun. Makanya anak muda harus belajar untuk mendengar yang lebih tua. Jangan bilang seperti ini, ah papa, ah mama, ah om, ah tante, ini kuno. Yang terbaru seperti ini. Betul memang mereka tahu yang terbaru. Tapi mereka belum banyak pengalaman di dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tolong yang tua-tua tetap dukung kami. Yang setuju katakan amin. Kami ini butuh nasihat Anda. Kami ini butuh dukungan Anda. Kami butuh doa-doa Anda. Jadi jangan sampai mengesampingkan yang tua. Wah iki wis tua dimuseumkan aja Pak Riko. Nah enggak bisa. Karena yang tua ini adalah orang yang berpengalaman dalam banyak hal. Jadi Bapak Ibu yang sudah lanjut usianya ini justru sangat berguna di gereja ini. Sangat berguna di tempat di mana Bapak Ibu berusaha. Makanya sekarang banyak perusahaan gak mau ambil anak-anak muda. Karena anak-anak muda itu baru bekerja 2 bulan, 3 bulan langsung keluar. Cari yang baru, cari yang lebih baik secara finansial. Tapi yang tua-tua ini setia biasanya. Ada perusahaan yang memang menerapkan usia pensiun. Tetapi karena perusahaan ini melihat orang-orang yang memasuki usia pensiun ini justru kerjanya stabil, bahkan baik secara setia dibanding anak-anak muda yang baru masuk. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan, mau muda sampai tua, ini berguna untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang tua itu gak berguna, yang muda yang berguna. Memang dikolaborasi Bapak Ibu. Yang ada di gereja kita ini kolaborasi semuanya. Ya karena ini yang saya tahu bahwa para generasi ini membutuhkan contoh dan teladan. Didiklah generasi selanjutnya dengan menguatkan generasi selanjutnya dengan kata-kata dan tindakan. Walau usia Anda itu bertambah tua, namun manusia rohani Anda itu bertambah kuat. Dan kami butuh yang seperti itu. Kalau orang berkata itu loh, datang ke orang yang lebih tua, doanya manjur. Bukan masalah doanya manjur, beliau sudah banyak berdoa, beliau tahu bagaimana caranya berdoa. Dan beliau tahu bagaimana caranya untuk membimbing kita semua. Orang-orang tua mungkin doanya sederhana, melayaninya sederhana. Namun itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi fokusnya jangan berubah. Yang tua-tua fokusnya adalah melayani Tuhan sampai tutup usia. Amin. Jadi penasehat bagi kami. Yang bagian fisik yang muda, yang tua bagian nasihat dan doa. Setuju kira-kira? Yang fisik angkat-angkat, ngecat. Oh enggak ada sudah ya, itu bagian tukang ya. Apapun itu jadi panitia ini, panitia itu, yang muda saja. Yang tua-tua dukung dalam doa, kasih nasihat mereka. Maka gereja ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang disebut intergenerational relationship. Saya konsentrasi saya di sini Bapak Ibu, disertasi saya
konsentrasinya tentang generasi dan teknologi di dalam pelayanan. Ada banyak orang mengatakan bahwa tiap generasi tidak akan bisa bersatu. Tapi akan saya buktikan nanti di disertasi saya bahwa antar generasi Gen Z, Gen Alpha, Gen X, Gen Halilintar itu bisa bersatu kolaborasi sehingga gereja ini diberkati oleh Tuhan. Itu bagus loh Bapak Ibu. Enggak semuanya muda, enggak semuanya tua. Mulai anak kecil kita bantu mereka. Kita ajarin mereka bagaimana caranya. Kita baca lagi ayat ini. 2, 3. Sebab kami, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun bisa dikatakan ya, jika makin lama keadaan orang jahat itu makin memburuk, maka makin lama keadaan orang salah itu makin membaik. Orang yang merasa dirinya terbaik, dengan sadar hidupnya akan diisi dengan hal-hal rohani daripada Tuhan. Ada ayat berkata, yang cemar biarlah makin cemar, yang kudus biarlah makin kudus. Kita makin hari ini makin berusaha memperbaiki diri kita. Betul ya? Kesehatan jasmani kita usahakan supaya tetap sehat. Sampai tua, lanjut usia, sampai tutup mata kita melayani Tuhan dengan baik. Kesehatan rohani juga kita perhatikan. Makanya makin sadar bahwa bukan hal jasmani saja yang kita kejar, namun juga hal rohani. Pepatah luar negeri dikatakan mens sana in corpore sano. Jangan dibalik ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat, kuat. Jangan dibalik, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Belum tentu. Coba Bapak Ibu, orang yang kehilangan jiwanya, ada sakit jiwa, mereka bisa merawat tubuhnya enggak kira-kira? Enggak. Mereka makan sembarangan, mereka sudah enggak karu-karuan, enggak pernah mandi. Makanya dikatakan mensanain corpore sano, di dalam jiwa yang sehat. Kalau jiwanya sehat, maka tubuhnya pasti sehat. Jangan berkata, saya mau tubuh dok sehat Pak. Jiwa lahiriah saya enggak mau sehat, enggak bisa. Kalau kita sadar kita diciptakan untuk melayani Tuhan dalam jangka waktu yang panjang, maka tubuh kita sehat, jiwa kita juga sehat. Ya, kita pelan-pelan memperbaharui diri kita. Dan kita sadar bahwa kesehatan jiwa, kesehatan mental itu penting. Jiwa ini enggak kelihatan Bapak Ibu. Makanya yang menjaga kesehatan kita, yang bisa membuat kita sehat jiwa kita adalah Sang Pemilik jiwa yang tidak terlihat oleh mata kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Banyak baca firman, banyak dengerin firman, banyak dengerin lagu-lagu rohani, maka jiwa kita akan sehat. Kalau jiwa kita sehat, manusia roh kita sehat, tubuh pasti sehat. Contoh, saat kita sakit lemah sekali Bapak Ibu. Saat jiwa kita nggak bisa bangkit, kita makin terburuk bisa koit. Tapi saat kita sakit, benar-benar sakit, jiwa kita kuat. Aku percaya Tuhan sembuhkan, aku percaya Tuhan sembuhkan. Terjadi sesuai imanmu, engkau akan sehat. Amin. Jadi jangan dibalik, mensana corpore sano itu jangan dibalik. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, jangan dibalik. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Jadi semakin hari, walau tubuh kita semakin merosot kemampuan kekuatan secara fisik, namun jiwa kita, namun manusia roh kita makin hari makin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah salah satu manfaat puasa. Puasa itu bukan supaya Tuhan mendengar doa kita, bukan supaya apa yang kita doakan terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, bukan supaya yang awalnya itu musim hujan, tiba-tiba musim kering saja. Tapi puasa yang kita tahu bahwa kita mencoba untuk mengurangi kedagingan kita, supaya roh kita makin kuat di dalam Tuhan. Amin.
Makanya anak remaja kemarin yang baptis 5 anak kemarin saya suruh puasa. Puasa mereka ada beberapa. Yang pertama puasa gak makan, gak minum. Puasa yang paling berat bagi mereka adalah puasa tidak main HP. Tawar menawar Bapak Ibu. Betul gak kira-kira? Kenapa? Karena saya berharap mereka tidak kecanduan dengan handphone. Nanti tanggal 27 Januari doakan, berkatnya pasti ada. Anak-anak youth teens remaja ini akan retreat Bapak Ibu. Tapi mereka gak boleh bawa handphone. Ampun apa tadi? Mereka retreat tapi gak boleh bawa handphone. Tenang, ada kakak-kakak pembinanya. Kalau butuh sama papa, butuh sama mama, pinjam telepon. Gak boleh lebih dari 1 menit. Mama, halo, ya udah ya. Masa kabinet merah putih aja retreat, kita gak retreat Bapak Ibu. Khusus untuk youth teens. Waduh, bad news ini. Mereka di tempat yang bagus, tapi nanti saya bikin hal-hal yang baru. Saya berharap mereka sejak dini mereka tahu kekuatan mereka bukan hanya fisik, tapi kekuatan mereka dalam manusia roh mereka. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini ayat 17, tadi ayat 16, mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan yang mana? Penderitaan tubuh dan penderitaan jiwa secara jasmani ini nggak bisa dibandingkan Bapak Ibu. Memang makin bertambahnya umur, makin berkurangnya kekuatan, dan ada masalah juga yang silih berganti tidak habis, ini disebut penderitaan. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, kalau kita itu dikuatkan dengan firman Tuhan, karena semua penderitaan yang kita alami tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan kita terima. Karena penderitaan itu sementara dan kemuliaan itu kekal. Kita sebagai manusia ini hidup sementara. Ada yang mau hidup selamanya di bumi ini Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Pak, saya mau hidup 250 tahun. Mau Bapak Ibu? Diformalin naik gitu. Nggak mau. Betul ya? Ada yang mau umur panjang? Mau Pak. Sepanjang apa? Sepanjang jalan kenangan. Bukan gitu. Maunya umur panjang tapi satu kali nanti pasti minta mati sama Tuhan. Duh Tuhan, walaupun pegel nih, pun sepuh. Nah, saya sudah tua, saya sudah tidak kuat Tuhan. Mending aku tak pulang ke surga saja. Makanya kalau kita tahu hidup kita sementara, kalau kita menderita dalam dunia ini sementara, tujuannya adalah supaya manusia roh kita makin kuat di dalam Tuhan. Kalau kita senang-senang terus, roh kita bisa mati. Betul kira-kira? Dan itulah yang Rasul Paulus katakan, dia tahu bahwa tubuh jasmaninya ini makin berkurang kekuatannya, matanya makin kabur, dia nggak bisa lihat lagi, dia harus dibantu oleh Timotius untuk menulis surat dan lain-lain. Dia dapat ilham dari Tuhan untuk mengatakan, meskipun tubuhmu makin lemah, tapi rohmu makin kuat di dalam Tuhan. Meskipun kita mengalami banyak masalah, tapi justru itulah yang membuat kita harus makin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena kemalangan orang benar meskipun banyak, tapi Tuhan selalu melepaskan dirinya dari semua itu. Kita mempunyai Tuhan yang bahasa sekarang itu sayang banget sama kita ya. Dia itu tahu kelemahannya kita. Dia itu tahu kesusahannya kita. Makanya dia berjanji, aku akan terus ada bersama dengan kamu. Kalau dia tahu kita kuat, dia mungkin gak akan mendampingi kita. Karena dia tahu kita lemah, kita butuh pertolongan. Makanya dia berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai kesudahannya. Karena dia tahu kita itu lemah, kita itu butuh penolong. Dan satu-satunya yang dapat menolong kita hanya Tuhan kita. Amin.
Ayat 18 kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Adalah kekal, pemain musik bisa masuk. Ini gurunya mau rapat Bapak Ibu, jadi pulang lebih cepat. Tahulah maksud saya. Haleluya. Bu Desri sehat-sehat terus ya Bu Desri ya. Amin. Karena pendeta suka kalau Bu Desri nyeleduk kayak gini Bapak Ibu. Di gereja lain gak ada orang yang spesial seperti Bu Desri. Tepuk tangan buat Bu Desri dong. The best way to find the opportunity in the future is to prepare yourself for it today. Jalan satu-satunya supaya kita mendapatkan kesempatan untuk masuk masa depan adalah mempersiapkan diri hari ini. Mempersiapkan diri kita sekarang itu tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang fokusnya diri sendiri masih lemah, penuh kekurangan, penuh kelemahan. Dia fokus presentnya. Om kayaknya saya nggak bisa lagi deh om. Nah, om kayaknya jadwal pelayanan saya harus dikurangi deh om. Nah, om kayaknya saya udah jarang deh ke gereja nanti karena saya ini. Nah, dia fokus dengan masa sekarang. Dia lupa bahwa untuk mencapai masa depan, dia harus tahu apa yang harus dia persiapkan sekarang. Memang tubuh ini lemah, tetapi roh kita itu makin dikuatkan oleh Tuhan. Orang yang rohnya kuat, yang dekat dengan Tuhan, dia yang akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Contohnya seperti Nuh. Nuh tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tidak mungkin Bapak Ibu belum ada angin, belum ada banjir, belum ada pengalaman banjir, tsunami dan lain-lain. Nuh tiba-tiba disuruh oleh Tuhan untuk membuat kapal. Bagi orang saat itu, Nuh itu orang bodoh, betul enggak? Orang gila, enggak masuk akal. Sudah tua kok malah bikin kapal. Buat apa Nuh? Diejek Nuh itu. Sama dengan kita. Wes tuwek kok setia yang gereja mbok yo di omahe. Mbok yo nonton karnaval ae. Ngapain sih ikut-ikutan ke gereja, bersih-bersih gereja, melayani gereja. Orang akan mengejek kita. Sok suci kek, sok setia kek, orang akan mengejek kita. Namun ingat seperti yang Nuh lakukan, dia tetap fokus. Nuh tahu tujuannya Allah menyuruh dia untuk membuat batra itu apa. Makanya Nuh gak goyang dengan tujuan itu. Meskipun saat mungkin dia angkat-angkat kayu, nggak ada orang yang nolongin dia, bikin kayu dipotong-potong. Orang bilang gila Nuh, ngapain sih kamu kayak gitu? Namun tujuan Nuh fokusnya tetap. Orang mau bilang apa sama kita, jangan goyang karena tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat Nuh diejek oleh banyak orang dan Nuh tetap fokus, yang terjadi apa? Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Kalau masa depan kita lihat, kalau kita bisa melihat masa depan, maka kita pasti akan mendapatkan masa depan itu. Amin. Fokus tujuan kita dalam dunia ini adalah melayani Tuhan sampai mati. Saya mau setia Tuhan. Saya mau dahulukan kerajaan Allah terlebih dahulu. Orang yang mendahulukan kerajaan Allah, artinya orang itu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa dalam hidup kita tahu siapa yang lebih utama dalam hidup kita. Kita ini bicara tentang prioritas ini bisa jadi masalah. Karena orang berpikir prioritas hidupnya adalah tubuh jasmani, kesenangan jasmani. Ingat tadi saya katakan apa? Banyak gangguan.
Banyak sekali gangguan yang kita mungkin terima selama perjalanan hidup kita. Namun kalau fokus kita adalah melayani Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau contohnya ada orang secara manusia bela-belain saudara, saat saudara sakit dia kunjungin, dia luar kota, saat saudara tidak punya dia jual barangnya supaya saudara punya uang, dia tolong saudara, saat saudara bangkit punya uang, saudara tolong dia enggak? Pasti, benar ya? Bukan hanya dikembalikan satu kali imbalan tadi, tapi berlipat-lipat. Kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, disitulah kita tahu bahwa tujuan utama kita, goal kita siapa. Fokus kita mungkin terganggu, wajar. Cuman tetapkanlah hati, saya datang untuk melayani Tuhan. Saya di sini untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau cari kerajaannya terlebih dahulu, maka apa Bapak Ibu? Semuanya akan ditambahkan. Ingat, perkara jasmani ini sementara. Jangan sampai yang sementara mengalahkan yang kekal. Yang sementara itu ya sementara, bentar, sesaat. Tapi yang kekal itu abadi dalam hidup kita. Dan saya berharap firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.